Ketika kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup ini, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa kita memberikan hidup kita digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung dalam hidup ini, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, seberat apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah persoalan, ada di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, karena kita tidak pernah sendirian. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan perkenan Tuhan, hari ini kita boleh lagi mengikuti acara Lembaga Persekutuan Pembawa Salom, yaitu acara kegiatan kerohanian. Dan kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diambil dari Kitab Mazmur 23 ayat 1-4. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya, saya ajak kita semua satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini oleh karena perkenaan Tuhan, kami boleh menikmati keindahan alam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan bagi kami, firman itu boleh memberi kekuatan hidup percaya bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menjadi alat-Mu Tuhan, Engkau berkati, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah merupakan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan kepada semua pendengar yang sempat menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini dan membacakan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bahwa saat ini saya berada di Pantai Karumba, kurang lebih 40 km dari Kota Palu, dan saya memberikan waktu saya untuk menyampaikan kebenaran dari tempat ini, dan sambil kita menikmati Laut Karumba yang cukup luas dan begitu indah. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4. Saya mengambil sebuah tema, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ini adalah sebuah pernyataan iman yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Kenapa pemazmur bisa menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Kalau kita mau cari tahu siapakah Daud ini? Daud adalah seorang tukang gembala. Sejak dari kecil, pekerjaannya setiap hari
ialah menggembalakan domba-dombanya. Sebagai seorang gembala, tentunya dia sudah pengalaman banyak dalam hal menggembalakan domba. Baik itu dia menggembalakan dombanya ketika ada musuh-musuh atau binatang-binatang buas yang akan menerjang dia punya domba, dia selalu memelihara, menjaga dan melindungi domba-dombanya. Tetapi hari ini dari bagian firman Tuhan ini, pemazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu berarti bahwa Daud menyadari bahwa sekalipun dia seorang gembala yang biasa mengembalakan kawanan domba, dia memberi sebuah pernyataan iman bahwa satu-satunya gembala yang baik hanyalah gembala yang agung, itu ialah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Yang terkadang tantangan, masalah yang kita hadapi terasa begitu berat kita jalani dalam hidup ini. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup ini, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa kita memberikan hidup kita digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung dalam hidup ini, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, seberat apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah persoalan, ada di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, karena kita tidak pernah sendirian. Karena kenapa? Ketika kita menjadikan Dia Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup kita, sebagai pelindung kita di dalam hidup ini, maka kita akan aman menjalani kehidupan ini. Namun seringkali Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita mengatakan saya mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, tetapi faktanya dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita bukan memberikan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan, tetapi kita membiarkan diri kita, keinginan kita yang akan diikuti oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup ini untuk menggembalakan hidup kita, maka kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan kemana Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang agung dalam hidup ini, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan dalam hidup ini, ya. Tantangan tetap akan ada ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, ya. Sehingga kalau kita melihat di ayat 4 bagian firman Tuhan ini, dia mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pemazmur mau menyatakan kepada saudara dan saya, waktu dia menjadikan Tuhan sebagai gembala yang agung dalam hidupnya, sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit dalam hidup ini, dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak dia, ya. Artinya Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Sekalipun kita melewati masa-masa sulit dalam hidup ini, kita mungkin diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit yang mungkin bagi dokter sudah tidak bisa disembuhkan. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa orang percaya yang sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia tidak akan pernah takut menjalani hidup ini, sekalipun dia berhadapan dengan tantangan, persoalan. Karena kenapa? Dia katakan pemazmur, sebab engkau besertaku. Artinya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, ketika kita sempat menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom menyampaikan firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Hari ini saya mau katakan, apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, mari kita mau berkata seperti pemazmur Daud,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang akan terus memelihara hidup kita, akan terus menuntun hidup kita. Apapun persoalanmu, pergumulan yang kau hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati kita, akan terus menguatkan iman percaya kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di tempat ini. Engkau yang pernah melihat setiap persoalan, pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang saat ini menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom, menghadapi beban pergumulan dalam hidup mereka. Tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan kami. Ketika kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, kami percaya Dia adalah gembala kami yang agung, yang senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap di dalam menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom ini. Kiranya Bapak Ibu akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.